Saburu saper bermasa berengse saper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihi wa habibihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ala tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'hum bi ihsan wa kulli man bi atharihim iqtafa. Amma ba'du, fa ya ikhwani al-kiram, malam ini kita akan membaca tafsir surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Surat ini termasuk surat Makkiyah yang turun di Makkah Al-Mukarramah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Dan tahukah kamu apakah itu Lailatul Qadar? Ini tanda tanya, alamatul istifham litafkhim. Jadi pertanyaan yang mengandung makna, jawaban setelah itu sangat besar sekali, maksudnya hebat pertanyaan. Yang Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar lebih bagus daripada 1000 malam. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin. Pada malam itu tanazzalul malaikah, asalnya tatanazzal, nah, dibuang taknya salah satu, tatanazzal, tanazzalul malaikatu. Malam itu turun para malaikat, warruhu, dan malaikat Jibril, fiha, pada malam itu, biidzni rabbihim min kulli amrin, dengan izin Rabb mereka untuk segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Selamat malam Lailatul Qadar itu, iya hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Berkata Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin, yaqulu ta'ala mubayyinan li fadlil qur'ani wa uluwi qadrih. Allah menerangkan dalam ayat ini, kata beliau, tentang keutamaan Al-Quran dan tingginya kadar Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadri, seperti firman Allah, kata beliau, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh barakah, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan jelas di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, yaitu bulan Ramadan di mana diturunkan pada malam itu, pada bulan Ramadan, Al-Quran. Atau kalau di surah Al-Buruj itu, bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfuz. Dan ini yang diturunkan Allah, Quran. Wa dzalika anna Allah Ta'ala ibtada'a bi inzalihi. Hal itu karena Allah memulai turunnya Al-Quran fi Ramadhanah fi lailatul qadri. Wa rahimallahu biha al-ibada rahmatan 'ammah. Dan dengan malam Lailatul Qadar Allah memberi rahmat kepada hambanya dengan rahmat yang penuh, dengan rahmat yang menyeluruh, ammah, la yaqdirul ibadu laha syukran, di mana tidak mungkin hamba-hamba mensyukurinya dengan sebetul-betulnya. Wa summiyat lailatul qadri li'idhami qadriha wa fadliha. Disebut Lailatul Qadar, wa summiyat hadhihi lailatul qadri karena agungnya malam itu, wa fadliha, dan karena keutamaannya di sisi Allah. Wa li'annahu yuqaddaru fiha ma yakunu fil 'ammi minal ajal wal arzaq wal maqadir al qadariyah. Dan pada malam itu, ditentukan oleh Allah al ajal, umur-umur, al arzaq, rezeki-rezeki, wal maqadir al qadariyah, dan takdir-takdir lainnya. Thumma fakhama sya'naha wa 'azzama miqdaraha. Kemudian Allah mengagungkan malam itu
Nah, wa 'azzama miqdaraha, mengagungkan. Faqala wa ma adraka ma lailatul qadri, ai fa inna sya'naha jalilun wa khataraha 'azim. Jadi keutamaan perkara dari malam ini betul-betul besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin, ay tu'adilu min fadliha alfa syahrin, seperti 1000 bulan. Kalau 1000 bulan itu kalau dijadikan tahun itu 83 tahun lebih 4 bulan. Nah, beliau berkata di sini, fal amalul ladzi yaqa'u fiha, maka amalan pada malam Lailatul Qadar khairun minal amali fi alfi syahrin khaliyatin minha. Nah, jadi seperti 1000 bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadrinya. Kan malam Lailatul Qadar kan tiap tahun ada, tiap tahun pasti ada Lailatul Qadar. Nah, nanti ada antara perbedaan pendapat ulama sendiri. Setiap bulan Ramadan di 10 malam terakhir pasti ada Lailatul Qadar. Nah, satu malam yang Lailatul Qadar itu lebih bagus dari 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Berarti kalau setiap tahun orang dapat Lailatul Qadar, setiap tahun dapat, Masya Allah, itu berapa pahala yang dia dapat. Nah, kemudian wahada mimma tatahayyar fihil albab, dan hal ini yang betul-betul membingungkan kita, maksudnya bingung orang itu dari saking hebatnya. Wa tandahishu lahul uqul, dan akal itu tidak mampu untuk memikirkan hal ini. Haitsu manna tabaraka ta'ala ala hadhihi ummati ad-dha'ifati, di mana Allah memberi kepada umat yang lemah ini al-quwwatah, kekuatan, wal quwa, dan kekuatan-kekuatan lainnya, bilailatin yakunul amalu fiha, di mana satu malam yuqabilu wa yazidu, pahalanya kalau didapat malam tersebut seperti amalan wa yazidu ala alfi syahrin, yang lebih dari 1000 bulan. Ala alfi syahrin, 1000 bulan itu alfu syahrin artinya kan 80 tahun, antara 3 tahun 4 bulan. Nah, wa umru rajulin muammar umron tawilan, seperti umur seorang yang diberi umur panjang, nifan wa thamanina sanatan, yaitu lebih dari 80 tahun, 83 tahun 4 bulan. Nah, baik, di sini saya sampaikan tentang Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Quran itu diturunkan oleh Allah 2 kali berturut-turut, maksudnya pertama sekaligus, kedua kalinya itu yang berturut-turut. Al-Imam Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah, dan lainnya berkata, anzalallahu al-Qur'ana jumlatan wahidatan minal lauhil mahfuz ila baitil izzah minas sama'id dunya. Quran itu diturunkan oleh Allah satu kaligus dari Allahul Mahfuz yang tadi itu, bal huwa Qur'anun Majid fi lauhil mahfuz. Nah, diturunkan dari Lauhul Mahfuz ila baitil izzah, ke Baitul Izzah yang ada di langit pertama, langit dunia. Ini hal yang gaib juga. Nah, kemudian apa kata Ibnu Abbas? Nah, thumma nuzzila mufassalan bihasabil waqa'i fi 23 sanatan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Baitul Izzah diturunkan melalui malaikat Jibril selama 23 tahun berturut-turut sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada itu. 10 tahun, 13 tahun periode Mekah, 10 tahun periode Madinah. Totalnya jumlahnya 23 tahun. Nah, ini yang akan kita bahas nanti. Saya ambil catatan ringkas, saya ringkas dari Ibnu Katsir. Lailatul Qadar itu kapan? Itu diturunkan Al-Quran itu kapan? Itu ada khilaf antara ulama. Nah, baik. Kemudian saya lanjutkan dulu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, ay yakthur nuzuluhum fiha. Malaikat turun ketika itu. Min kulli amrin,
untuk semua perkara urusan. Salamun hiya ay salimatun min kulli afatin wa syarrin. Malam itu selamat dari bencana, selamat dari segala macam kejahatan. Wa dzalika likasrati khairiha. Hal itu kata Imam Sa'di karena malam itu banyak kebaikannya. Hatta matla'il fajri, sampai terbit fajar. Ai mubtadaha min ghurubis syamsi ila wa muntahaha tulu'ul fajri. Malam Lailatul Qadar itu dimulai dari terbenamnya matahari, itu namanya malam. Seperti sekarang itu kita ini masuk malam untuk besok. Kalau di takwim Hijri, takwim Ummul Qura tadi itu tanggal 29 takwim Mekah. Sementara di Indonesia kita tanggal 30 Syawal sekarang, 30 Syawal gitu. Jadi berbeda dia. Jadi besok sudah tanggal 1 Dzulqa'dah menurut penanggalan Ummul Qura, tapi masih tanggal ya sama-sama tanggal 1, hanya beda akhirnya itu. Jadi awalnya berbeda. Entah itu saya lihat di Ummul Qura, di takwim Ummul Qura. Baik. Ya malam tanggal 1 atau malam tanggal 1 Dzulqa'dah malam ini. Nah, malam. Wa qad tawatarat al-ahaditsu fi fadliha, dan banyak hadis-hadis mutawatir tentang keutamaan Lailatul Qadar. Wa annaha fi Ramadan, di bulan Ramadan, fil ashril awakhir, pada malam terakhir, khususan fi autarihi, khususnya pada malam-malam ganjil 10 terakhir. Wa hiya baqiyatun fi kulli sanatin, dan Lailatul Qadar itu terus setiap tahun ada Lailatul Qadar sampai ila yaumil qiyamah, ila qiyamis saah. Walihada kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'takifu, oleh karena itu Rasulullah selalu beriktikaf, wa yakthur minat ta'abbud fil ashril awakhir, dan banyak beribadah di 10 terakhir bulan Ramadan, rajaan li lailatul qadar, karena mengharap Lailatul Qadri. Wallahu a'lam. Ini sudah selesai yang ditulis oleh Imam As-Sa'di dalam tafsirnya. Nah, saya menyampaikan catatan ringkas. Tadi saya sampaikan bahwa Lailatul Qadar itu, nah, kalau di yang namanya 1000 bulan itu selain malam yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Nah, jadi tidak terhitung itu malamnya itu, tidak terhitung ya ada Lailatul Qadarnya itu. Terus Ibnu Katsir memberi contoh, dan itu pendapat yang benar kata beliau, seperti sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, ribatu lailatin fi sabilillah khairun min alfi lailatin fi ma siwahu minal manazil. Menjaga benteng pertahanan ketika terjadi peperangan, satu malam itu di jalan Allah, maksudnya dalam peperangan, lebih bagus daripada 1000 bulan selain malam itu. Nah, fi ma siwahu minal manazil. Jadi keutamaan-keutamaan lainnya tidak termasuk itu. Jadi malam-malam yang tidak ada keutamaannya. Jadi lebih bagus dari 1000 bulan selain bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Kemudian beliau juga menukil satu hadis, seperti ada satu hadisnya Hasan, sabda Rasulullah, siapa yang mandi di hari Jumat, bersuci, ngambil wudhu, datang ke masjid dan bla bla bla. Kemudian di antara fadilahnya, annahu yuktabu lahu amalu sanatin ajri siyamiha wa qiyamiha, akan dicatat baginya pahala selama 1 tahun, pahala amalu sanatin ajri siyamiha, seperti berpuasa 1 tahun, puasa sunnah maksudnya. Kemudian wa qiyamiha, dan seperti tahajud dalam 1 tahun. Berarti tidak terhitung puasa Ramadannya. Nah, karena puasa Ramadan kan wajib hukumnya. Nah, maksudnya puasa sunnahnya. Nah, selain puasa Ramadan. Itu yang dimaksud dengan oleh Ibnu Katsir. Terus tadi firman Allah, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Di sini juga ada khilaf antar ulama. Pendapat pertama mengatakan makna ar-ruh di sini adalah malaikat Jibril. Ini namanya atful khas alal am. Jadi disebut malaikat, tanazzalul malaikat, turun semua para malaikat turun, dan turun juga malaikat Jibril. Padahal malaikat Jibril termasuk malaikat. Itu namanya atful khas alal am. Jadi disebut yang khas setelah disebutkan secara umum, khusus disebut sendiri malaikat Jibril. Ada pendapat, ini sampai ada 5 pendapat di tafsir An-Naba itu.
Nah, tafsir An-Naba tentang ar-ruh itu. Ada pendapat kedua bahwa ruh di sini adalah dorbon minal malaikah. Jadi malaikat khusus yang disebut dengan ruh saja. Jadi bukan malaikat Jibril. Itu pendapat kedua. Pendapat kedua. Tapi jumhur mengatakan ar-ruh di sini yaitu malaikat Jibril. Kemudian tentang salamun, firman Allah salamun hiya matla'il fajr. Ada yang menafsirkan, Al-Imam Asy-Sya'bi mengatakan bahwasanya salamun hiya matla'il fajr itu taslimul malaikah lailatul qadr ala ahli shalah ala ahli masajid. Jadi orang yang datang ke masjid, malam itu juga disampaikan salam dari para malaikat sampai terbit fajar. Itu kata Imam As-Sa'di tentang salamun hiyata matla'il fajri. Kemudian kapan Lailatul Qadar itu terjadi? Nih, baik saya sampaikan ini sampai ikhtilaf di sini. Tentang Lailatul Qadar mungkin belum, di antara kita masih belum tahu gitu. Yang kita ketahui kalau nuzul Quran tanggal 17. Biasanya peringatan nuzul Quran tanggal 17 Ramadan. Padahal Lailatul Qadar itu tanggal ganjil, malam-malam ganjil bulan Ramadan 10 terakhir, berarti 17 tidak masuk. Tapi ada pendapat bahwa Lailatul Qadar tanggal 17. Baik, pertama, Lailatul Qadar itu qilah innaha fi awwali lailatin min syahri Ramadan. Malam pertama, ini pendapat pendapat kedua, innaha taqa'u lailata sab'a asyrata. Lailatul Qadar terjadi tanggal 17 Ramadan. Dan ini salah satu pendapat Imam Syafi'i. Naam. Di antara alasannya yaitu firman Allah dalam Al-Qur'an, yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Ketika terjadi perang Badar, yaumal furqan yaitu perang pada hari di mana perpisahan antara hak dan batil. Yaumal taqal jam'an ketika bertemu dua pasukan orang-orang Quraisy dan orang-orang Islam. Dan itu terjadi pada 17 Ramadan. Pada malam harinya turun Al-Qur'an memang. Naam. Nah, itu yang ada pendapat bahwasanya malam itu adalah Lailatul Qadar. Pendapat ketiga, malam tanggal 19 Ramadan. Dan ini riwayat dari Ibnu Mas'ud dan Ali bin Abi Thalib. 19 Ramadan. Pendapat keempat, malam 21. Nah, ini sudah masuk ke 10 terakhir bulan Ramadan. 21. Ada sebuah riwayat dan ini hadisnya sahih, riwayat Bukhari Muslim dan lain-lainnya. Suatu ketika kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah beriktikaf pada 10 hari pertama bulan Ramadan. Dan kami beriktikaf bersama beliau, kata Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, kemudian datang Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW, innal ladzi tatlub amamaka. Apa yang kamu minta, apa yang kamu cari Muhammad ada di depanmu. Jadi maksudnya bukan pada malam 10 pertama bulan Ramadan. Kemudian berkata Abu Sa'id, fa'takafa al-ashr awsat. Beriktikaf pada 10 hari kedua bulan Ramadan. Beriktikaf. Kami juga iktikaf bersama beliau. Datanglah malaikat Jibril ke Nabi Muhammad dan berkata, innal ladzi tatrub amamaka. Apa yang ada di depanmu. Sudah. Akhirnya apa? Fa'takafna summa qama. Rasulullah berkhutbah terus setelah beriktikaf 10 hari kedua bulan Ramadan. Berkhutbah Rasulullah. Nah, pada malam 20, pada hari 20-nya berkata beliau, man kana i'takafa ma'i falyarji. Siapa yang beriktikaf bersama saya, maksudnya 10 hari kedua, nah yang pertengahan, hendaklah pulang ke rumahnya. Fa inni ra'aitu lailatal qadri. Aku bermimpi Lailatul Qadar. Wa inni qad unsituha. Dan aku dilupakan tentang Lailatul Qadar itu. Wa innaha fil ashril awakhir. Dan sungguh Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 terakhir. Wa fi witrin,
dan pada malam-malam ganjil. Nah, wa inni ra'aitu, ini Rasulullah bercerita tentang mimpinya. Wa inni ra'aitu ka'anni asjudu fi tinin wa ma'in, dan aku bermimpi seolah-olah aku bersujud fi tinin wa ma'in, bersujud di atas tanah liat, ada airnya, di atas air. Nah, kemudian bercerita Abu Sa'id Al-Khudri, waktu itu masjid Rasulullah itu terdiri dari pelepah korma, dan terlihat, jadi terlihat ketika dia ke atas itu kelihatan langit. Nah, jadi bisa kalau hujan bocor. Apa kata Abu Sa'id? Kami tidak melihat sesuatu di atas langit, maksudnya tidak ada awan. Faja'at qaz'atun famutirna, tiba-tiba datang awan, kemudian kami turun hujan. Fasalla bina, nah, an-nabiyyu, Rasulullah salat bersama kita, hatta ra'aitu atharat tini wal ma' ala jabhati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah bersujud ketika itu, ada air ketika turun hujan malam itu. Nah, jadi dan kami melihat di wajah Rasulullah itu, di kening beliau itu ada apa namanya, tin, asarut tin, bekas tanah liat, dan ada airnya. Apa kata Abu Sa'id Al-Khudri? Tasdiqa ru'yahu, sesuai dengan mimpi beliau. Dalam satu lafaz, di lafaz yang lain disebutkan fi subhi ihda wa ishrina, dan itu pada pagi hari, nah, tanggal 21. Nah, ini kan pendapat yang mengatakan tanggal 21 Ramadan, nuzul Quran, apa namanya, nuzul Quran, betul. Nah, Lailatul Qadar. Nah, Imam Syafi'i berpendapat menimpali hadis ini, mengomentari hadis ini, wa hadhihi ashahhur riwayat, dan ini paling sahihnya hadis-hadis tentang Lailatul Qadar, kata Imam Syafi'i. Pendapat kelima, malam 23. Nah, dan ini hadis dari Abdullah bin Unais. Nah, ada hadisnya. Pendapat keenam, malam 24, bukan ganjil, malam 24. Ini riwayat Abu Daud At-Tayalisi dari Abu Sa'id juga. Rasulullah bersabda, Lailatul Qadri Lailatu arba'in wa ishrina, malam Lailatul Qadar adalah malam 24. Dan sanadnya hadis ini kuat, sanadnya thiqah sanadnya. Nah, Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis ini, tapi yang riwayat Imam Ahmad dhaif. Bunyinya Lailatul Qadri Lailatu arba'in wa ishrina, malam Lailatul Qadar adalah malam 24. Pendapat ketujuh, malam 25. Nah, dalilnya mana? Riwayat Imam Bukhari. Rasulullah bersabda alaihi wasallam, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan, fi tasi'atin tabqa, fi sabi'atin tabqa, fi khamisatin tabqa, fassarahu katsirun bilayalil autar. Jadi ini ngambil 25-nya. Nah, apa makna daripada fi tasi'atin tabqa? Jadi tersisa dari 9 hari berarti 21. Fi sabi'atin tabqa, sisa 7 hari dari bulan Ramadan berarti malam 24. Fi khamasatin tabqa, sisa 5 hari berarti malam 25. Nah, ini ngambil ini. Baik. Kemudian pendapat ke-8, innaha takunu lailata sab'in wa ishrina, malam 27. Sesuai dengan riwayat Imam Muslim dari Ubay bin Ka'ab, Rasulullah alaihi wasallam bersabda, innaha lailatu sab'in wa ishrina, malam Lailatul Qadar malam 27. Berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa huwa qaulu ta'ifatin minas salaf, dan ini pendapat daripada ulama-ulama salaf, dan ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, nah, dan riwayat beberapa ulama salaf lainnya. Nah, kemudian Al-Hafidz At-Tabrani berkata tentang hadis ini, suatu ketika, kata dalam tafsirnya At-Tabrani, dalam tafsirnya bukan At-Tabrani, nah, menyebutkan suatu ketika dari Ikrimah ini berkata, Ikrimah Ibnu Abi Jahlin, suatu ketika dia menerima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, suatu ketika Umar Ibn Khattab mengundang para sahabat.
bertanya tentang Lailatul Qadar. Nah, terus gimana pendapat sahabat tentang Lailatul Qadar? Sepakat mereka itu, Lailatul Qadar terjadi pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kemudian Ibnu Abbas terus berkata, "Faqultu," aku berkata Ibnu Abbas, "Sungguh aku tahu dan aku mengira kapan itu Lailatul Qadar." Umar berkata, "Nah, kapan itu Lailatul Qadar? Wahai Ibnu Abbas," aku berkata, kata Ibnu Abbas, "Sabi'atun tamdi au sabi'atun tabqa minal ashri." Sabi'atun tamdi ini lewat 7 hari, tamdi sudah berlalu 7 hari dari terakhir, sebelum terakhir, berarti malam 29. Nah, atau sabi'atun tabqa, masih tersisa, berarti malam 23. Pokoknya sabi'ahnya ini yang dipegang oleh Ibnu Abbas, sabi'ahnya. Apa kata beliau? Terus kata Ibnu Abbas, Umar bertanya, "Min aina arafta?" Dari mana kamu tahu itu? "Min aina alimta dzalik?" Dari mana kamu tahu itu, wahai Ibnu Abbas? Qala Ibnu Abbas, faqultu, aku berkata, "Khalaqallahu sab'a samawatin." Allah menciptakan 7 petala langit, wa sab'a aradina, 7 bumi, wa sab'ata ayyam, 7 hari, wa anna syahra yauduru ala sab'in, bulan berputar ada 7. Saya tidak tahu nih penafsirannya, belum lihat ini. Wa khalaqal insan min sab'in, Allah menciptakan manusia dari 7. Nah, ini saya juga belum tahu penafsiran apa di sini. Wa ya'kulu min sab'in, dan makan dari 7. Nah, ini yang ditafsirkan dari firman Allah dalam surat Abasa wa Tawalla. Abas. Nah, fa'ambatna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhala wa hadaqluba wa fakihata wa abba. Ini 7 kan? Jadi 7 makan, ini ada penafsirannya memang. Makanya Ibnu Abbas berkata dari Qatadah, ditambah oleh Qatadah, wa yazidu qada an Ibnu Abbas ya'kul min sab'in qaulullah ta'ala fa'ambatna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaqluba wa fakihata wa abba mata'an lakum wa an'amikum. Nah, apa kata Umar ketika itu? Laqad fatinta li amriha ma fatinna lahu. Nah, kamu mengerti tentang hal itu, wahai Ibnu Abbas, kami tidak mengerti hal itu. Nah, itulah penafsiran Ibnu Abbas. Jadi 7 tersisa dari 10 hari terakhir, berarti 23, atau 7 sudah lewat dari tanggal 29-nya. Nah, 27 ya, 27. Wakilah, ini yang pendapat yang ke-9 sebelum terakhir. Innaha takunu fi lailati 29, malam tanggal 29. Nah, kemudian pendapat yang terakhir yaitu pendapat yang ke-10, dan tentang pendapat yang ke-9 yaitu 2 malam 9 itu ada sabda Rasulullah di riwayat Imam Ahmad. Nah, bersabda Rasulullah alaihi wasallam dari Abu Hurairah, "Innaha lailatu sabi'atin aw tasi'atin wa ishrin." Malam Lailatul Qadar malam 27 atau 29. Wa innal malaikata tilkal lailata fil ardi aktsaru min, malaikat pada malam itu yang turun ke bumi lebih banyak dari jumlah butiran pasir. Rawahu Imam Ahmad. Pendapat ke-10, wakila innaha takunu fi akhir lailatin, yaitu malam Lailatul Qadar, malam terakhir, berarti malam 30. Nah, malam 30, atau bisa diartikan 29. Tapi karena tadi sudah ada pendapat malam 29, berarti bisa diartikan malam 30 di sini. Jadi malam 30 ada Lailatul Qadar. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fi tis'in baqinah yabqainah au sab'in yabqainah au khamsin yabqainah au thalathin." Nih, yabqainah bisa terjadi tersisa ketika 9 hari masih tersisa di bulan Ramadan. Nah, atau 7 hari tersisa, hari terakhir, atau 5 hari tersisa, atau 3 hari tersisa, au akhir lailatin, atau pada malam terakhir. Nah, carilah kamu Lailatul Qadri. Nah, kemudian ada juga dari riwayat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Innaha akhir lailatin," bahwasanya malam Lailatul Qadar itu malam terakhir dari bulan Ramadan. Baiklah. Kemudian
ini yang terakhir, bagian terakhir yang ingin saya sampaikan dari catatan ringkas dari Ibnu Katsir. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, nah, tentang malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah atau tidak. Malam tahun ini tanggal 21, yang akan datang tanggal 29, tahun berikutnya tanggal 27. Begitu. Apa berpindah-pindah? Tidak. Kata Imam Syafi'i, malam Lailatul Qadar tidak berpindah-pindah, tapi ada di satu malam. Jadi kalau memang 21 ya 21 terus. Kalau memang 23, 23 terus. Itu pendapat Imam Syafi'i. Nah, tidak berpindah-pindah kata beliau. Nah, dan ini apa namanya, pendapat ini dinukil oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Nah, pendapat yang kedua mengatakan dari Abu Qulabah berkata, Lailatul Qadar itu berpindah-pindah di malam 10 malam terakhir. Bukan di satu tahun ada 2 malam, enggak. Maksudnya tahun ini bisa tanggal 21. Yang tahun yang akan datang bisa tanggal 25. Tahun berikutnya bisa tanggal 27. Nah, itu pendapat yang kedua. Nah, dan ini kata Imam Ibnu Katsir, ini pendapat Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Ishaq. Nah, dan juga termasuk salah satu pendapat Imam Asy-Syafi'i. Nah, rahimahullahu taala. Apa dalilnya di sini? Nah, dalilnya di Sahih Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar bahwasanya beberapa sahabat Rasulullah bermimpi Lailatul Qadar itu, dalam mimpi beliau itu fis sab'il awakhir min Ramadan, bukan fil ashril awakhir, 10 hari terakhir, 7 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, faqala, kemudian Rasulullah bersabda, ara ru'yakum qad tawata'at fis sab'il awakhir. Aku melihat mimpi-mimpi kalian itu sepakat bahwasanya Lailatul Qadar itu di 7 malam terakhir dari mimpi-mimpi kalian itu dari bulan Ramadan. Jadi bisa tanggal 23, bisa 25, bisa 27, bisa 29. Nah, faman kana mutaharriyaha falyataharraha fis sab'il awakhir. Barang siapa yang mengharap atau ngonoi, kata orang Madura, ngincer malam Lailatul Qadar, maka carilah pada 7 malam terakhir. Nah, tapi ada riwayat juga, nah, hadisnya sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, sabda Rasulullah alaihi wasallam, taharraw lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Nah, ini lafaz di Bukhari ini, itu rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, carilah malam Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir, 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Kalau tadi fis sab'il awakhir. Begitulah ikhwani, nah, kajian kita malam hari ini dari surat Al-Qadar, dari kitab Tafsir As-Sa'di, dan ada tambahan dari saya, catatan ringkas yang saya nukil dari tafsir Al-Imam At-Tafsir Tafsirul Quran Al-Azim dari Ibnu Katsir, nah, rahimahullahu taala. Terima kasih, mohon maaf. Mari kita akhiri liqa ini dan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-saburu sabar